Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan umur panjang, dan kita kembali membahas kelanjutan saking kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua dari pembahasan muraqabah, yaitu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau merasa dekat atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Hadis nomor 61. Betul ya? 61. Taib. Coba Pak Slamet baca arti. Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan sertailah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang bagus." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan ia mengatakan hadisnya Hasan. Taib. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutkanlah setiap kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan yang ada. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya itu hasan. Maka kita lihat ada dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya itu ada beda pendapat. Kalau di sini dipilih oleh Imam Nawawi, namanya itu adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin
Junadah. Dan Abu Abdurrahman, nama kunyahnya Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal, sahabat yang kedua yang meriwayatkan hadis ini adalah Mu'az bin Jabal. Mu'az ini orangnya tinggi, warna kulitnya itu putih, kemudian memiliki wajah yang tampan. Dan dia diantara sahabat-sahabat yang kata Nabi SAW ambil Al-Quran darinya. Yaitu kata Nabi SAW, khuzul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Yaitu yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua itu dari Salim. Yang ketiga dari Mu'az. Yang keempat dari Ubay bin Ka'ab. Yang pertama tadi apa? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim. Yang ketiga Mu'az yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang keempat Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi SAW telah mempersaksikan kepada Mu'az. Mu'az itu adalah sahabat yang paling paham mengenai halal dan haram. Kata Nabi SAW, wa'alimhum bil halali wal harami Mu'az. Dan yang paling paham mengenai halal dan haram itu adalah Mu'az. Wa'alamuhum bil halal wal haram Mu'az. Yang paling paham mengenai halal dan haram itu adalah Mu'az. Nah, di sini ada 3 poin yang dibahas dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'az bin Jabal. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa. Yang pertama itu adalah perintah untuk bertakwa. Dan takwa kalau kita biasanya artikan itu artinya menjauh segala perintah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian takwa. Nah, kalau kita lihat di sini yang jadi urutan pertama, padahal di sini ada 3 poin nanti akan dibahas, takwa, kemudian mengikuti setiap kejelekan itu dengan kebaikan, kemudian yang ketiga itu adalah berakhlak, bertingkah laku, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Yang jadi urutan ini bukan dengan manusia dulu, namun yang ditempatkan nomor 1 ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diperbaiki terlebih dahulu. Ya, jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah itu diprioritaskan terlebih dahulu daripada ya hubungan kita dengan sesama. Ini dikasih di nomor 1. Maka dikatakan kepada Mu'az dan juga kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini menunjukkan bahwasanya prioritas memang kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa-doa Nabi SAW juga beliau memerintahkan kepada kita untuk meminta ketakwaan. Seperti yang Nabi SAW ajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ada 4 hal di sini yang diminta. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, huda, at-taqwa, ketakwaan, wal afaf, dan menjauhkan diri dari meminta-minta, wal ghina, ya Allah berikanlah kepadaku kecukupan. Ya, ghina di sini artinya apa? Kecukupan. Dan kecukupan di sini tergantung pembahasannya. Kalau kita sebut ghina dalam pembahasan orang kaya, ya orang yang punya harta berlebih.
Nanti kalau kita bahas tentang masalah zakat fitrah, berarti punya kelebihan makanan untuk berhari raya Idul Fitri. Kalau kita bahas masalah gina atau kaya untuk zakat mal, berarti yang punya kemampuan hartanya itu memenuhi nisab dan memenuhi haul. Berarti kalau belum mencapai nisab, mencapai haul, berarti belum kaya. Gina pengertiannya seperti itu kalau untuk pembahasan zakat mal. Berarti pengertian orang miskin gimana dalam masalah zakat mal? Iya, pengertiannya apa miskin? Kalau yang kaya itu yang sudah memenuhi nisab dan memenuhi haul. Kalau nisab untuk mata uang, bapak-bapak punya simpanan itu di atas 6 juta rupiah karena disetarakan nanti dengan nisab perak. Nisab perak itu 200 dirham atau 595 gram perak, atau dikalikan 10.000 jadi 6 juta rupiah, sekitar itu. Berarti disebut kaya itu kalau punya harta di atas 6 juta. Berarti kalau disebut miskin, ya berarti kurang dari 6 juta rupiah. Jadi kalau mau tahu cara pembagian zakat mal, siapa orang miskin, berarti yang punya simpanan di bawah 6 juta. Namun di sini simpanannya ini yang bertahan selama 1 tahun. Itu golongan orang-orang miskin. Ini sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang masalah faturaddu ala fuqaraihim, hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW katakan kepada Muaz, hendaklah ambil zakat itu dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian disalurkan lagi kepada orang-orang miskin. Berarti miskin ini lawan dari kaya tadi. Nanti untuk masalah kecukupan dalam masalah nafkah beda lagi. Gak dipakai standar tadi. Kalau tadi nisab untuk zakat mal. Kalau untuk nafkah dikatakan gina, dikatakan cukup, ya berarti apa yang memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kalau sudah bisa memenuhi berarti itu dikatakan gina, dikatakan cukup, dikatakan mampu. Jadi gina ini tergantung pengertiannya untuk masing-masing tempat. Maka Nabi SAW tadi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon padamu petunjuk, wat taqwa, ya meminta kepadamu ketakwaan ya Allah, wal afaf. Afaf ini artinya pernah kita bahas dahulu, yaitu tidak meminta-minta, tidak mengemis. Wal ghina, dan minta kepadamu ya Allah kecukupan. Di sini dikatakan diantaranya minta ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat di sini solusi dari berbagai macam kesulitan. Kita lihat dalam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Solusi dari jalan kesulitan-kesulitan yang ada. Mau kesulitan dalam masalah penyakit atau masalah utang yang berat. Allah telah memberikan jalan keluar, yaitu dengan bertakwa juga. Karena disebutkan misalnya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka. Maka di sini kita lihat rizki itu terbuka itu dengan bertakwa. Kemudian rizki jalan keluar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kalau kita mau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dituntut punya iman yang benar, baru seseorang itu bisa mendapatkan kelapangan rizki. Maka rizki itu bukan ujuk-ujuk langsung dapat banyak, langsung pingin ya uang itu berlipat ganda, ya alias menggandakan uang. Ya, uang itu enggak seperti itu, butuh proses, butuh waktu, dan memang diuji keimanan seseorang ketika ingin mendapatkan uang banyak. Ya, ingin mendapatkan rezeki itu diuji. Ya, ada yang diberikan kemudahan, Allah berikan kemudahan, kelapangan pada satu orang, tidak diberikan kelapangan pada yang lain. Dan nanti sampai ujung-ujungnya itu diuji.
ini mau menempuh jalan pintas apakah jalan yang lama, mau pingin jalan yang cepat ataukah jalan yang prosesnya butuh waktu yang lama. Kalau butuh waktu yang cepat ya sudah pasang mahar saja, ya nanti tinggal disetor saja, kemudian nanti bisa digandakan, ya datang ke Probolinggo misalnya, kemudian gandakan uang kan mudah, jalan cepat kan, pengen cepat seperti itu. Orang-orang yang pengen cepat, ya dapat uang berlipat-lipat, ya dengar cerita-cerita sudah ada bukti-bukti nyata juga seperti itu katanya, ya akhirnya terlena dengan ya tipuan-tipuan semacam tadi. Dan ingat kesaktian-kesaktian semacam itu, ya kesaktian dalam Islam itu ada 3 macam. Apa saja kesaktian dalam Islam? Mukjizat, terus karomah, terus apa lagi? Pakai yang ketiga sihir. Yang pertama apa? Mukjizat. Mukjizat itu pakai sinawah atau enggak? Ya, Nabi dapat mukjizat itu pakai belajar enggak? Ya, berguru ke padepokan atau tidak? Enggak. Itu enggak pakai belajar. Itu kualitas iman sehingga mukjizat itu datang. Begitu juga dengan karomah. Namun bedanya kalau mukjizat itu untuk menguatkan Nabi supaya jadi bukti di hadapan orang-orang musyrik. Wah, ini benar-benar seorang nabi. Sedangkan kalau karomah ini cuma untuk individu, ya. Individu ini ingin dibuktikan bahwasanya ini orang ini benar imannya, berada di jalan yang benar. Maka diberikanlah karomah-karomah tadi. Jadi karomah ini untuk para wali Allah. Yaitu yang dikatakan para wali itu adalah allazina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, yang imannya benar, yang takwanya juga benar. Maka dia nanti punya kecenderungan dapat karomah. Ya, ada yang karomah itu sampai ya punya seperti karomah pada orang-orang soleh di masa Nabi Sulaiman. Ada yang namanya jin ifrit yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Cuma hitungan Nabi Sulaiman itu duduk sampai berdiri. Kemudian ada satu lagi namanya, ini orang soleh juga, namanya Asif bin Barkha. Ya, dia katakan pada Nabi Sulaiman, kamu cukup berkedip saja, itu istana sudah ada di depanmu. Cukup mengedipkan mata saja, istana Ratu Balqis sudah ada di depanmu. Ini kata para ulama yang dilakukan oleh Asif bin Barkha ini namanya karomah. Karena ada pada seorang wali. Ya, ada pada seorang wali Allah. Namun ingat, harus dibuktikan dulu imannya bagaimana, takwanya bagaimana. Berarti kalau tidak ada iman, tidak ada takwa, berarti kemungkinan yang ketiga. Yaitu apa? Sihir. Ya, kemungkinan yang ketiga yaitu sihir. Bedanya sihir dan karomah itu enggak pakai belajar di pondok, enggak pakai belajar di padepokan, enggak. Itu langsung datang. Sedangkan kalau sihir pakai belajar enggak? Pakai belajar dulu. Bahkan ada syarat-syarat, ada tumbal-tumbal. Ada kekuatan dari jin. Bisa juga punya tuyul misalnya. Ya. Ingat ya, tuyul itu cuma istilah kita. Namun ini masuk dalam golongan apa? Jin. Ini cuma istilah kita. Dia pakai kekuatan-kekuatan semacam itu. Nah, datanglah ilmu-ilmu sakti semacam tadi. Bedanya kalau mukjizat, karomah ini dari orang-orang soleh, ilmunya baik, amalnya juga baik, hasilnya juga baik. Gak mungkin dari penipu, pembohong, pemabuk, penjudi, gak mungkin. Yang main perempuan gak mungkin. Ya. Namun kalau sihir, datang dari apa? Orang yang ilmunya gak jelas. Ya. Orang yang amalnya juga gak jelas. Kemudian ya orang yang akhlaknya juga tidak jelas. Itu sihir. Ya, bahkan orang yang berbuat sihir tadi, orang yang memiliki ilmu sihir pasti melakukan perbuatan syirik terlebih dahulu. Karena kalau nggak syirik nggak mungkin datang ilmu-ilmu sihir semacam itu. Santetnya nggak akan datang, tuyulnya nggak akan datang, sihirnya yang kesaktian-kesaktiannya tadi tidak akan datang. Jadi tolong bedakan ini baik-baik. Ya, mudah-mudahan warga Imogiri nggak ada yang ngikut padepokannya.
Karena ada yang terlena sampai jual sawah, jual sapi, jual macam-macam untuk mendapatkan kesaktian-kesaktian semacam itu, untuk mendapatkan bukti kesaktian semacam tadi. Maka solusi kalau masalah rezeki tadi ya takwa yang benar. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ibadahnya jaga benar, sesuaikan dengan tuntunan, ilmunya ditambah terus sehingga bisa menyesuaikan seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajarkan. Kemudian yang kedua, wa'at bi isayyatal hasanah tamhuha, dan ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Maka pasti tamhuha itu akan menghapuskannya. Maka faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kebaikan, di sini para ulama beda pendapat. Apa yang dimaksud kebaikan yang bisa menghapuskan dosa? Ada ulama yang mengatakan, bahkan ini pendapat jumhur, kebaikan yang dimaksud ini adalah tobat. Jadi kalau diartikan berarti tobat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ini pas memang. Dan memang umumnya dosa seperti itu. Ya, umumnya dosa seperti itu. Nabi SAW misalnya mengatakan, man taba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa, maka seperti dia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Siapa yang bertobat dari dosa, dari suatu dosa, maka seperti dia tidak punya catatan dosa itu sama sekali. Kalau tobatnya jujur, tobatnya tulus, tobatnya itu tobatan nasuha. Ya, kalau tobatnya tulus, tobatnya jujur, tobatan nasuha. Bukan tobat yang main-main. Kalau tobat main-main, sekarang maksiat, terus tobat, besok diulang lagi. Ya, kemarin selingkuh, kemudian tobat, ya, kembali lagi ke pasangan yang sama lagi. Ini namanya main-main. Namun kalau orang tobat itu jujur, maka dia menyesali dosa yang lalu, meninggalkan maksiat saat ini, bertekad tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Berarti dia usaha keras supaya tidak mengulangi dosa-dosa di masa silam. Ya, maka kalau tobatnya tulus tadi, seperti tidak punya catatan dosa sama sekali. Allah benar-benar maafkan. Bahkan walaupun orang itu seperti kita telah jelaskan, orang yang telah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa sudah dihabisin. Namun kalau tobatnya itu tulus, ini dosa yang parah sekali loh ini. Tobatnya itu tulus, ya, maka akan diterima. Bahkan dia membunuh 99 plus 1. Karena orang yang pertama ini nyatakan bahwasanya tobatnya itu tidak bisa diterima. Maka dipenggal juga, jadi dia genap telah membunuh 100 nyawa. Namun dia masih bertobat. Sampai akhirnya orang ini disuruh pindah oleh orang yang berilmu, seorang alim. Berpindah dari tempat yang dia berbuat maksiat, pindah ke tempat yang baru, hijrah. Pindah tempat. Maka berarti syarat kalau orang itu ingin taubat, ya, syarat utamanya apa? Pindah tempat hijrah. Jadi kalau yang dulu dengan lingkungan pemabuk, berarti kalau mau taubat gimana? Pindah dari lingkungan pemabuk. Dulu biasanya ya main judi bareng-bareng, berarti kalau mau dikatakan taubat, pindah dari lingkungan semacam itu, nggak gabung-gabung lagi. Walaupun dia itu sudah ngaji misalnya, wah saya masih tetap nongkrong dengan itu, ya ini tetap nanti akan kembali. Suatu saat setan akan goda, dia futur, nggak semangat lagi, akhirnya kembali lagi minum, kembali lagi judi, dan seterusnya. Jadi pindah tempat. Maka dia ketika pindah tempat, akhirnya dia mati di tengah jalan. Orang ini mati di tengah jalan, malaikat rahmat dan malaikat azab setelah itu tukaran. Mereka saling berebut. Ini sebenarnya jadi bagian diambil oleh malaikat rahmat atau diambil oleh malaikat azab. Karena kalau malaikat rahmat dia sudah tobat, namun mau pindah tempat. Malaikat azab, wong dia belum nyampe ke tempat tujuan kok. Dia belum nyampe ke tempat tujuan. Maka ketika itu Allah memberikan pertolongan, orang ini didekatkan jaraknya ke tempat tujuan dia hijrah. Orang ini didekatkan ya ke tempat dia tujuan dia hijrah. Maka akhirnya orang ini nyawanya diambil oleh malaikat rahmat.
Padahal sudah membunuh 100 nyawa. Kalau tobatnya jujur, maka menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada tadi. Ini bukti tadi. Ya, kata Nabi SAW, "Mu'adbi isayyatal hasanatamhuha." Ya, ikutilah dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan sini adalah tobat. Ada juga makna kebaikan di sini, kebaikannya umum. Kebaikan apapun. Yaitu bisa dengan sholat. Nabi SAW itu mengatakan, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idza stunibatil kabair." Kata Nabi SAW, antara sholat yang 5 waktu. Ini sholat Isya dan sholat subuh. Antara Jumat yang lalu dan Jumat saat ini. Antara Ramadan yang lalu dan Ramadan saat ini. Maka itu akan dihapuskan dosa di antara keduanya. Padahal cuma bertemu sholat aja loh ini. Cuma karena melakukan sholat. Ini bukan tobat spesial, tobat yang khusus. Namun cuma karena melakukan sholat. Maka terhapus dosa di antara keduanya asalkan orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Namun jumhur atau kebanyakan para ulama menyimpulkan dosa yang dimaafkan di sini adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar itu butuh tobat yang baru. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa beliau jelaskan yang dimaksud dengan dosa di sini ini adalah tetap ada peluang dosa besar itu dimaafkan. Tetap ada peluang dosa besar itu dimaafkan. Karena Ibnu Taimiyah sebutkan ada istighfar itu bisa menghapuskan kesalahan, tobat bisa menghapuskan kesalahan, mengamalkan kebaikan seperti ini juga bisa menghapuskan kesalahan, doa dari orang lain pun bisa menghapuskan kesalahan. Ada beberapa amalan sampai 10 amalan beliau sebutkan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan ini umum, semua kesalahan yang disebutkan di sini tidak disyaratkan untuk dosa kecil. Jadi intinya peluang masih ada untuk dosa besar cuma karena melakukan sholat, melakukan puasa, bertemunya 2 Jumat, atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Juga berdasarkan hadis ini, itu bisa dihapuskan. Jadi cuma bertemu dengan amalan tadi, atau melakukan amalan-amalan tadi, itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian bagian yang ketiga di sini disebutkan, setelah kita bertakwa pada Allah, memperhatikan dosa-dosa, dikatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ternyata kita diperintah di sini berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang santun, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Artinya di sini kita tidak hanya mementingkan ibadah. Tidak hanya mementingkan individu kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah saja. Namun di sini juga diberikan petunjuk supaya punya hubungan baik dengan manusia. Dengan istrinya bagaimana? Ya, suami dengan istri seperti apa? Istri dengan suami seperti apa? Seorang bapak dengan anaknya seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Seorang dengan orang tuanya. Sampai pada tetangganya, sampai pada teman-teman kantornya, sampai dengan teman-teman yang ada di tempat kerjanya, atau sama-sama teman dagang misalnya. Ini diperintahkan untuk berakhlak yang santun. Maka jadi lengkaplah di sini. Ya, jadi lengkaplah ketika kita ingin tahu, kita ingin menjadi sukses, ingin selamat, ya, ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat, lakukan 3 ini. Wasiat ini dijalankan, yaitu wasiatnya yang pertama apa? Takwa. Hubungannya dengan Allah diperbaiki. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya itu banyak-banyak bertobat. Kemudian yang ketiga, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang santun. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang santun. 3 ini kalau dijalankan dengan baik, maka seorang itu akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih membicarakan tentang muraqabah juga. Kalau tadi kaitannya muraqabahnya karena kita diperintahkan untuk bertakwa. Takwa ini diantara jalan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu
adalah jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Nah, sekarang dijelaskan lagi tentang muraqabah yang lainnya, bentuknya lagi mendekatkan diri pada Allah, bentuknya lagi atau kita merasa dekat dengan Allah, bentuknya adalah dengan menjaga aturan-aturan Allah. Yaitu dalam hadis Ibnu Abbas. Coba dibacakan. Assalamualaikum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Hei anak Adam, sesungguhnya aku akan Hai gulam. Hei anak muda. Hai anak muda. Hei anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah atau perintah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Jagalah atau larangan Allah, niscaya kamu dapati Dia selalu di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah untukmu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakaimu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia mengatakan hadis ini hasan sahih. At-Tirmizi dan Ahmad, Syekh Ahmad Syakir berkata bahwa sanadnya sahih. Terus masih ada riwayat lain dari selain Tirmizi. Dalam riwayat selain At-Tirmizi disebutkan, peliharalah atau perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang atau senang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang ditetapkan tidak mengenaimu, tidak akan mengenaimu. Dan apa saja yang ditetapkan akan mengenaimu, tidak akan luput darimu. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu disertai kesabaran, kesenangan itu disertai kesudahan, dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Baik. Kita lihat hadis yang ketiga dalam pembahasan muraqabah, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia katakan, suatu waktu aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi SAW itu mengatakan kepadaku, dan ketika itu Ibnu Abbas masih dalam keadaan muda. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Maka Nabi SAW sampaikan yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mau meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika ingin minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasanya kalau umat itu lawidstamat ala ayanfa'uka bisyai'in, umat ini bersatu untuk mendatangkan manfaat untukmu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu lak. Maka mereka tidak bisa memberikan manfaat untukmu sekadar apa yang telah Allah itu tetapkan. Berarti kalau
Allah takdirkan itu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri sehat, tidak beri rizki, dan seterusnya, maka kita tidak akan sehat, tidak akan diberi rizki. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahallahu 'alaik. Namun jika mereka bersatu untuk mencelakaimu, kalau memang Allah tidak menetapkan seperti itu, maka tidak ada yang bisa mencelakaimu. Walaupun semuanya itu bersatu. Pena telah diangkat dan catatan itu telah kering. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, yaitu pena takdir. Jadi catatan takdir sudah dicatat. Wajaffatis suhuf, dan catatan sudah kering. Artinya sudah dicatat, tidak bisa diubah-ubah lagi. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi dan hadisnya itu hasan sahih. Maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama, ini tentang keutamaan menjaga aturan-aturan Allah. Jadi dikatakan ihfazillaha, jagalah aturan Allah, yahfazka, maka Allah itu akan menjagamu. Jagalah aturan Allah, maka Allah itu akan menjagamu. Apa di sini yang dimaksudkan dengan menjaga aturan-aturan Allah? Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau katakan bahwasanya menjaga aturan Allah bisa jadi menjaga sholat. Seperti firman Allah, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5 waktu dan juga sholat wusta. Apa sholat wusta? Sholat asar. Sholat pertengahan, sholat asar. Ya, maka yang pertama jaga aturan Allah, jaga sholat. Kemudian juga menjaga aturan Allah yang kedua, menjaga kemaluan dan menjaga lisan. Menjaga kemaluan dan menjaga lisan. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga ya di antara dua ini, yaitu dua bibir ini, berarti mulut, lisan, dan juga menjaga di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka dia dijamin masuk surga. Maka ini diperintahkan juga untuk dijaga. Dan dua ini disebut karena biang maksiat. Itu yang pertama itu karena omongan, karena lisan. Biang maksiat juga itu karena kemaluan, karena memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan kemaluannya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Maka disebutkan balasannya, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Apa pengertian balasannya itu Allah menjaga kita? Apa pengertiannya Allah itu menjaga kita? Yaitu yang dimaksud Allah menjaga kita, ini ada beberapa hal. Yang pertama, Allah akan menjaga kesehatan dan umur kita. Kesehatan, umur, dan fisik. Itu akan dijaga. Jadi akan dijaga sehat terus. Atau umurnya itu diperpanjang. Umurnya itu panjang. Atau fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang pertama ini, penjagaan dalam fisik, penjagaan usia, penjagaan dalam kesehatan, ini banyak sekali buktinya di antara para ulama. Jenengan kalau mau lihat bukti-buktinya zaman ini juga banyak. Kalau ada tiang sepuh umurnya 80-90 tahun itu masih kuat jalan, ya, masih kuat datang ke masjid, masih kuat untuk sholat, itu biasanya di mudanya juga rajin sholat. Ya, biasanya di mudanya juga rajin sholat. Gak mungkin dia baru tobat itu baru 80 tahun, gak mungkin. Jarang sekali yang seperti itu.
Pasti ketika muda itu jadi orang yang semangat berdakwah, jadi orang yang semangat untuk jaga amalannya, pasti seperti itu. Maka ini juga dibuktikan oleh ulama-ulama di masa silam. Seperti ada seorang ulama yang tadi saya katakan penjagaan umurnya itu dijaga sampai 160 tahun. Ya, namanya Al-Qadi Abu Syuja. Punya kitab yang sangat terkenal sebagai kitab dasar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang ingin belajar Syafi'i dasar, itu belajar dari kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja. Nah, usianya tadi berapa tahun? 160 tahun. Ketika sejak muda itu sudah jadi seorang qadhi, hakim. Hakim berarti itu orang pintar. Ya, bisa berfatwa, memutuskan fatwa. Ya, orang soleh berarti. Maka ketika usianya sudah di atas 100 tahun, ya, dia itu masih kuat. Kecerdasannya itu masih ada, masih bisa mikir mantap, masih cemerlang, otaknya itu masih cemerlang, kemudian fisiknya juga masih kuat. Kalau sekarang 100 tahun gimana? Ya, bisa jalan nggak? Nah, sudah pikun, ya, cuma ada di tempat tidur saja, ya, anak putunya cuma pasrah. Kalau ini masih kuat, maka suatu saat Simbah Suja tadi, Abi Suja tadi, ya, ini lewat. Kemudian Simbah Abi Suja ini lompat suatu jalan, ya harus lompat, dia lompat. Tiang sepuh loh ini. Kalau di anak muda saat ini ya motor-motor di jumping seperti itu. Ya, ini pokoknya dia lompat dengan lompatan yang jauh. Setelah lompat, orang-orang tanya, wah ini Simbah ini punya kesaktian apa lagi nih? Masalahnya usianya sudah 100 tahun. Maka Simbah ini kemudian menjawab, ya, bahwa saya ini kuat seperti ini karena di waktu muda saya itu menjaga anggota-anggota badanku ini dari berbuat maksiat. Maka Allah menjagaku di waktu tuaku. Sesuai dengan hadis ini tadi apa? Jagalah Allah di waktu muda, maka Allah akan menjagamu di waktu tua. Dijaga terus seperti itu. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam, ketika mereka lihat di antara orang-orang yang sepuh juga keadaannya sama, usianya sama, namun sudah kelihatan sulit jalan, maka nanti mereka akan berkata bahwa ya orang ini ya dilihat keadaannya sepuh, kemudian sulit jalan, mereka sudah suuzon. Wah ini jangan-jangan di mudanya dulu punya masalah. Ya, di mudanya dulu punya masalah. Sehingga keadaannya ketika tua seperti itu. Dan memang rata-rata seperti itu. Ketika tua itu sudah susah sekali. Kehidupannya susah, bukan susah untuk ibadah, susah untuk macam-macam loh. Ya, maka keadaannya di waktu muda seperti tadi. Nah selanjutnya penjagaan yang dijaga lagi yang kedua, Allah akan menjaga kesehatannya. Maaf, yang tadi pertama itu sudah. Allah akan mencatat amalannya seperti waktu muda. Allah akan mencatat amalannya seperti muda, seperti ketika dia itu kuat. Ini maksudnya kalau di waktu muda ada yang semangat untuk beribadah, semangat untuk berdakwah, semangat untuk melakukan amalan soleh, maka amalan ini falahum ajrun ghairu mamnun. Ini seperti yang disebutkan dalam surat At-Tin, ini jadi amalan yang pahalanya tidak terputus. Sebelumnya kan Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa, dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke bentuk yang hina, ke bentuk yang rendah. Artinya ketika muda itu kuat, kemudian ketika tua itu kembali lemah lagi seperti saat dia itu lahir itu dalam keadaan lemah.
Namun kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala tidak terputus. Apa maksudnya? Ketika muda dia itu orang rajin ibadah, saat tua itu sulit, cuma bisa ada di kursi roda atau cuma bisa sholat sambil duduk di kursi. Maka akan dijaga pahalanya, tetap dicatat seperti dia dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat. Ya, tetap dicatat pahalanya seperti dia dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat. Jadi ketika usianya 60 itu sudah sulit sholat. Namun ketika usia 20, 30, 40 itu ibadah terus. Ya, maka keadaan usia 60 itu dicatat pahalanya sama seperti dia itu muda. Walaupun ketika dia itu tua itu sulit untuk ibadah. Pahalanya dicatat sama. Maka dikatakan tadi, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya itu tidak terputus. Dicatat sama seperti itu. Sebagaimana kata Nabi SAW juga, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla makana sahihan muqiman. Siapa yang dalam keadaan melakukan perjalanan jauh atau dalam keadaan sakit, sudah sulit ibadah, maka akan dicatat seperti dia dalam keadaan sehat, seperti dia dalam keadaan mukim, dalam keadaan tidak bersafar. Dia jaga amalan itu enggak? Kalau memang dia jadi orang yang acek dalam menjaga amalan, amalannya dijaga terus, maka saat sakit, saat bersafar, tetap dicatat pahalanya sama. Padahal mungkin kalau orang sakit, dia sholat sambil berbaring, tetap pahalanya dicatat seperti dia itu sehat. Orang yang bersafar, sholatnya itu dikosor, sholatnya itu dijamak. Iya kan? Sholatnya dikosor dijamak. Namun kalau dia ketika mukim itu rutin, maka pahala kosor tadi walaupun cuma 2 rakaat sama hitungannya dengan 4 rakaat. Catatannya kalau dijaga rutin. Sama kalau bapak ibu-ibu juga biasanya setiap malam itu rajin sholat tahajud, rajin sholat malam. Suatu waktu karena ada urusan penting akhirnya tidak bangun malam. Maka kalau sudah jadi kebiasaan karena ada uzur dia tinggalkan sholat malam tadi, maka dicatat juga sama seperti dia mendapatkan pahala sholat malam atau sholat tahajud. Asal dijaga apa tadi? Dijaga rutin. Asal dijaga rutin. Satu kali absen dicatat, oh sudah melakukannya. Karena apa? Ini ada uzur, ini lagi sakit, dia nggak bisa bangun malam. Wah, ini ada kesibukan, dia tidak bisa bangun malam. Dicatat seperti itu pula. Maka ini hikmahnya amalan itu dijaga rutin. Dan ini juga hikmahnya kalau kita jaga amalan di saat kita sehat, punya waktu luang, saat kita kuat, saat kita itu masih muda, maka saat tua, saat kita itu susah untuk ibadah, tetap dicatatnya juga sama seperti saat keadaan kita itu kuat. Kemudian penjagaan yang ketiga, kadang juga Allah akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunannya. Seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Diceritakan tentang ada sebuah rumah yang roboh temboknya. Kemudian datang Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian mendirikan tembok rumah tersebut. Dan kemudian wa kana tahtahu kanzuhuma, dan di bawahnya itu ada harta simpanan. Kemudian disebutkan kenapa sampai Khidir itu mendirikan temboknya, kemudian memperbaiki bangunan yang ada. Kemudian dia katakan bahwasanya ini anak-anak ini hartanya tetap dijaga, bangunan ini juga dirawat. Dia jawab wa kana abuhuma sholiha, karena dulu bapaknya, dua orang tuanya itu adalah orang yang soleh. Maka karena orang tuanya soleh, hartanya dijaga, bangunannya juga dijaga. Maka hikmahnya kalau orang itu soleh, maka keturunannya akan terus dijaga. Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke hadis tadi, hadisnya umum sekali, Masya Allah, ringkas namun kandungannya itu luar biasa. Ifadillah ya fatka. Baru sampai hadis itu tok, belum lanjutannya. Ya, ini belum dilanjut. Lanjutannya nanti insya Allah pekan depan. Ada pertanyaan, monggo. Mohon dijelaskan tentang
malaikat Harut dan Marut yang diturunkan ke bumi. Ya, saya pelajari dulu, belum bisa jelaskan sekarang. Kemudian yang kedua tentang hukum membunuh cicak. Apakah memang ada anjuran untuk membunuh cicak? Nanti silakan lihat di kitab Riyadhus Shalihin, itu di pas pembahasan, saya lupa di bab apa. Ada di hadis Riyadhus Shalihin disebutkan kalau siapa yang membunuh cicak 1 kali tembakan mati, pahalanya 30. Kalau 2 kali baru mati berarti turun jadi 20. Kalau 1 kali baru mati, 3 kali baru mati berarti turun jadi 10. Ya, berarti di sini menunjukkan ada anjuran untuk membunuh cicak. Dijelaskan bahwasanya cicak ini diperintahkan untuk dibunuh itu karena ketika Nabi Ibrahim itu dibakar dalam api, cicak itu membesar-besarkan apinya. Cicak itu membesarkan apinya. Maka dia disebut hewan fasik. Hewan fasik boleh dibunuh seperti itu. Namun di sini sekali lagi ini bukan jadi anjuran untuk ya saat ini ketemukan kita buru cicak bareng-bareng gitu, enggak. Ya pokoknya kalau dapat di tempat gitu bisa langsung ditembak atau dilempar atau diapain, ya maka dapat pahala seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bagaimana hukum seorang wanita atau seorang istri yang melakukan KB suntik yang dengan itu dia tidak pernah menggunakan? Bagaimana dengan wanita yang melakukan KB suntik lantas dia tidak pernah mendapatkan haid sama sekali? Nabi SAW pernah mengatakan pada seorang wanita istihadah. Istihadah itu artinya dia mendapati darah penyakit. Nabi SAW katakan padanya, jika datang waktu haidmu maka berhentilah sholat. Ya, nanti kalau sudah waktu haidmu itu sudah selesai, maka mandilah, ya, kemudian tetaplah sholat. Meskipun nanti ada darahmu, yaitu darah penyakit tadi itu yang keluar. Patokannya itu adalah melihat dari keluarnya darah ataukah tidak, atau datangnya waktu. Nah, kalau orang menggunakan, wanita itu menggunakan KB suntik atau pil, itu biasanya ditahan agar tidak keluar haid. Bahkan mungkin setahun tidak bisa mendapatkan haid sama sekali, atau setahun cuma mendapatkan 1 kali haid. Maka karena tadi dikatakan berhenti sholat ketika waktunya atau darahnya itu keluar, berarti kalau tidak dapati waktu haid atau tidak dapati darah itu keluar, berarti tetap sholat terus menerus. Ya, berarti tetap sholat terus menerus. Berarti tidak dikatakan dia mendapati haid. Namun kalau suatu waktu muncul haid itu 1 atau 2 hari, maka selama itu berarti dia nanti meninggalkan sholat dan dia meninggalkan puasa dan tidak boleh disetujui oleh suaminya. Memang dampak dari menggunakan pil atau menggunakan suntik KB seperti itu. Ya, menggunakan pil atau diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat dahulu, sahabat wanita yang ingin pergi berhaji. Ya, kemudian dia ketika itu bertanya, atau ini di masa salaf, bukan di masa sahabat Nabi SAW. Ditanya kepada para ulama, bolehkah ketika itu saya menggunakan obat untuk menghalangi haid itu datang? Kemudian dikatakan boleh untuk digunakan ketika itu. Maka ini jadi suatu masalah yang sudah ada sejak masa silam, bukan masa sini saja. Jadi menggunakan seperti itu masih dibolehkan, asalkan KB-nya tadi bukan permanen. Ya, bukan permanen. Ya, sifatnya cuma sementara, temporer, itu masih dibolehkan. Ada lagi? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu dibolehkan. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW bolehkah dirutinkan? Ya, jawabannya boleh. Namun kita nanti melihat sunnah-sunnah ini memang Nabi SAW melakukan rutin ataukah cuma sewaktu-waktu, atau sifatnya jibiliyah, itu sifatnya sesuatu yang jadi kebiasaan di saat beliau itu hidup.
Jadi tidak semua apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW kita praktekkan. Ya, kalau misalnya sholat, ya boleh kita praktekkan, kita ikuti tuntunan Nabi SAW. Bahkan ini perintah dari beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku itu sholat. Namun ada yang kita tidak melakukan rutin atau tidak melakukan terus menerus. Contoh misalnya Nabi SAW ketika mukim tidak bersafar, beliau rutin melakukan sholat rawatib. Namun ketika beliau safar, melakukan perjalanan jauh, Nabi SAW tidak mengerjakan sholat rawatib. Berarti kita kalau dikatakan ikuti tuntunan, berarti tidak jaga sholat rawatib terus menerus. Berarti ketika mukim kita jaga sholat rawatib, kalau tidak mukim, kalau mukim kita jaga sholat rawatib, kalau safar, berarti tidak kita jaga sholat rawatib kecuali sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Dan ada yang sifatnya jibiliyah. Ini artinya Nabi SAW menyesuaikan di tempat masing-masing. Seperti misalnya, ya beliau katakan sebaik-baik pakaian itu adalah qamis. Sebaik-baik pakaian itu adalah gamis. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena ketika itu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang memakai gamis. Maka penyesuaian pakaiannya itu disesuaikan dengan tempat. Ya, bukan ini diterapkan di setiap zaman. Bukan diterapkan untuk setiap tempat yang ada di muka bumi ini. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin agak sedikit mengkritik masalah ini. Beliau katakan bahwasanya kalau di suatu negeri, suatu tempat penerapannya adalah memakai pakaian seperti itu, maka kita juga memakai pakaian seperti itu. Jangan menjadi pakaian yang tampil beda atau dikenal dengan pakaian syuhrah. Ya, maka kalau orang Indonesia pakai koko, maka ya kebiasaannya seperti itu, maka diikuti berpakaian semacam tadi. Karena kalau jenengan misalnya hidup di masyarakat yang tidak terbiasa memakai gamis yang jubah sampai ke bawah, ya untuk laki-laki akan dituduh macam-macam. Contoh misalnya, ya ini masyarakat tidak terima, ya belum menerima, maka nanti akan dilihat, wah ini pakaian apa lagi, ini pakai daster, kok laki-laki pakai daster seperti itu. Banyak kasus macam tadi. Atau diidentikan dengan aliran tertentu seperti ini. Karena tidak bisa menyesuaikan tempat. Ya, butuh adanya penyesuaian. Ya, jadi tidak setiap dari fi'il Nabi SAW yang Nabi SAW itu praktekkan langsung kita praktekkan ya di tengah-tengah kita, belum tentu. Ya, mesti lihat. Ini contoh dalam masalah pakaian. Ya, jadi jangan anggap bahwasanya kita pakai pakaian jubah itu lebih mulia daripada yang pakaian koko, itu tidak boleh. Atau menganggap bahwasanya jamaah pengajian yang benar itu harus pakai baju istilahnya Pakistan itu apa? Kurta. Ya. Pakaian yang setengah sampai ke bawah, wah itu baru mulia. Ya. Bahkan pakaian, ini saya agak sedikit mengkritik ya. Kalau menganggap pakaian yang setengah betis yang sampai di paha misalnya itu dianggap paling mulia, kalau di Saudi malah bukan jadi mulia. Saudi Arabia itu pakaiannya itu jubah turun sampai ke bawah. Kalau cuma sampai ke paha saja, ya seperti yang pakaiannya orang Pakistan, Bangladesh, itu jadi pekerja-pekerja kasar di Saudi Arabia. Ya maaf, ini jadi pekerja-pekerja apa? Kasar di Saudi Arabia, tukang proyek bangunan, yang tukang-tukang nyapu, seterusnya seperti itu. Maka ketika waktu saya datang ke Saudi Arabia kemudian pakai seperti itu, jadi malu. Wah ini kita dikira tukang sapu di sini. Padahal saya ini pelajar. Ya, yang namanya pelajar harus pakai jubah full. Ya, maka langsung saya tinggalkan pakaian itu, kemudian saya ganti dengan jubah. Nah itu baru pas, menyesuaikan ketika itu. Kalau enggak jadi enggak pas ketika itu kita kalau pakai. Wah ini kok saya disamakan seperti tukang bangunan, nanti disuruh-suruh nyapu-nyapu ruangan lagi. Padahal kita lagi belajar, kita itu talib, kita itu pelajar. Maka menyesuaikannya itu harus lihat kondisinya itu seperti apa. Ya, pemahaman yang keliru kalau menganggap pakaian seperti ini pakaian golongan tertentu. Kalau enggak pakai pakaian seperti ini, wah itu bukan ngaji yang benar, harus dilihat dari pakaiannya dulu, keliru. Sampai menetapkan harus pakai pecis putih misalnya yang bundar gitu. Nggak boleh pakai pecis nasional seperti ini. Ya, ini penetapan yang tidak ada dalil. Ya, penetapan yang tidak ada dasar. Dalam masalah pecis penutup kepala pun bebas, bahkan pecis ini pun tidak wajib. Ini cuma pelengkap saja suatu perkara yang sunnah. Mau pakai ya monggo, kalau tidak ya monggo. Namun kadang kita jadi sedikit terhormat kalau kita memakai penutup
kepala dibandingkan yang tidak memakai penutup kepala. Buktinya kalau orang mau jadi imam saja, oh itu pakai, kok nggak pakai pecis? Ditanya berarti. Berarti kalau dikatakan baik itu kalau pakai pecis. Kalau nggak pakai pecis berarti nggak bisa. Nah, itu tanda. Karena agama masyarakat kita seperti itu. Nah, pakai standar itu yang dijadikan pakaian di masyarakat kita, jadikan penutup kepala di masyarakat kita seperti itu. Ya, jadi bukan pakai standar pakaian-pakaian tertentu, tidak. Sederhana sekali loh kita itu beragama. Sederhana. Karena sunnah-sunnah Nabi SAW itu begitu banyak. Bukan dalam masalah ini kita dituntut, namun dalam masalah rapinya. Ya, kita dituntut itu rapi, kemudian dituntut itu pakaiannya itu resik, seperti itu. Kalau kita pakai pakaian jubah, pakai gamis misalnya, namun pakaiannya itu dekil, nggak pernah dicuci, baunya nggak enak, ya menyelisih sunnah Nabi SAW yang lebih kita dituntut untuk jaga kebersihan. Iya kan? Coba kalau dia ikuti Nabi SAW pakai jubah, namun pakainya itu nggak bersih, ya sudah tua seperti itu. Kemudian kalau dekat-dekat pun tuh nggak enak cium baunya. Kira-kira ini ikuti sunnah Nabi, ya? Ataukah tidak seperti ini? Nggak ikuti sunnah Nabi SAW. Mana yang lebih penting, pakaian bersihnya ataukah ikuti bentuknya? Ya. Kualitasnya ataukah ikuti bentuknya coba? Kualitasnya kan? Kualitasnya maksudnya ya kebersihannya itu yang dijaga. Jadi berpakaian seperti itu, lihat tuh bersihnya bagaimana, rapi enggak, ini dirawat enggak sama istrinya. Kan tanda tanya seperti itu, wah kok pakaian kusut kayak gini apa enggak pernah diurus sama istri gitu. Nah, jadi paham kan? Jadi cara kita mengikuti Nabi SAW, ikuti sunnah beliau benar. Namun sunnah beliau itu dirinci. Ada yang kita boleh ikuti terus, gitu. Ada yang kadang kita ikuti, kadang tidak. Ada yang cuma jadi penampilan Nabi SAW saja. Kalau cuma jadi penampilan, maka nanti disesuaikan di masing-masing tempat seperti apa. Seperti itu. Ada lagi? Gih. Amalan nanti keturunan akan dijaga Allah. Kemudian apakah seorang kiai akan mempunyai anak yang terhormat, anak kiai menjadi kiai? Apakah anak kiai itu bisa jadi kiai juga? Ya tergantung. Bayi lahir kan masih suci. Iya, bayi lahir masih suci. Tergantung. Kalau kiainya nggak pernah didik, ada kiai yang malah anaknya itu pecandu narkoba, ada pemabuk, ada main perempuan itu ada. Ada bukti seperti itu. Berarti kan nggak ada didikan dari kiainya. Berarti nggak diwariskan juga ilmu padanya. Mungkin dalam masalah sholat juga tidak diajak. Anak putrinya juga nggak pakai jilbab. Berarti kan ilmunya nggak benar seperti itu. Tanda ilmunya nggak benar bagaimana? Lihat keturunannya saya nggak diurus. Apalagi orang lain mau ngurus orang lain seperti apa? Nah, orang dekatnya saja yang satu rumah saja tidak diurus. Apalagi mau ngurus orang lain. Jadi belum tentu. Ya, belum tentu. Berarti tanda berkahnya kiainya ya lihat keturunannya seperti apa. Keturunannya berkah enggak? Terus. Soal karomah, apakah pada masa saat ini masih ada? Soal karomah apakah masa saat ini ada? Kalau masa saat ini masih ada wali enggak? Ada orang beriman dan bertakwa atau tidak? Iya, ada. Berarti karomah itu tetap ada. Dan kata Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah itu mengatakan karomah yang paling besar daripada kesaktian-kesaktian yang ada yaitu karomah kalau kita itu bisa istiqomah. Ya. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Kata Ibnu Taimiyah, beliau katakan karomah yang paling besar, yang paling a'zam itu adalah kalau orang itu bisa terus mempertahankan istiqomah. Hidup dalam keadaan iman, mati juga dalam keadaan beriman. Itu sudah jadi karomah yang luar biasa. Jadi karomah itu nggak mesti harus bisa terbang, harus ditusuk gitu, nggak mempan, nggak. Itu karomah itu masih kalah. Namun kalau orang bisa mempertahankan iman sampai mati, itu sudah jadi karomah yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan seperti ini ada nggak orang yang bisa istiqomah? Ada. Yang bisa istiqomah itu ada. Itulah yang jadi karomah yang paling besar. Jadi minta pada Allah bukan karomah punya ilmu sakti. Jadi jangan minta karomah seperti itu. Ini masih sepele, masih gampang. Namun minta karomah bagaimana kita bisa mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Itu sudah jadi karomah yang luar biasa. Itu juga disebut karomah. Terus tadi di belakang Ibu. Iya.
mengenai pikun, sejauh mana tanda-tanda orang dikatakan pikun yang terangkat pena atasnya. Yang kedua, kalau orang tua kita kadang ingat sholat, kadang enggak, apakah kita wajib setiap 5 waktu sholat itu mengingatkan? Yang kedua. Nah, saya jawab dulu. Kalau orang tua itu dalam keadaan pikun, itu artinya sudah nggak ada ingatan apa-apa. Diajak sholat nggak, ya diajak ya mungkin ingat namun nggak bisa lakukan. Sudah nggak, pikirannya nggak masuk. Ya, jadi anggapan kasarnya ya ini masih waras, masih punya pikiran atau enggak, alias gila atau tidak. Gila kan kalau kita sebut gila ya kadang ya orang hilang ingatan sudah. Ini namanya pikun. Nah, kalau sudah hilang ingatan seperti ini, maka terangkatlah pena sampai kewajiban-kewajiban itu sudah tidak ada lagi pada dirinya. Yang menunggu tadi, jadi yang menunggu juga tidak ada kewajiban untuk mengingatkannya. Ya kalau dia sudah tahu ini mengingatkannya juga tidak manfaat, ya berarti sudah kita anggap itu pikun tadi yang dapat keringanan, tidak dibebani kewajiban-kewajiban lagi. Kasus ini, saya belum memiliki keluarga ya. Jadi ini di antara pikun, tapi gejalanya itu kadang tidak normal. Gimana ya? Pikunnya itu aneh-aneh tuh. Padahal guru masya Allah, ahli ibadah, tahajudnya masya Allah, puasanya. Jadi, tapi kalau ketika dites waktu itu ya, dites dari Al-Lail sampai Anas itu masih hafal tak? Ya keliru. Tapi kadang-kadang blank. Jadi semacam aneh-anehnya gini, kadang-kadang di tempat tidur itu nggak semalaman nggak tidur, malah muter-muter gitu loh, muter-muter tidur sambil muter-muter. Ini gejala normalnya ya, itu yang normal tidak. Kalau disuruh sholat, disuruh sholat kadang-kadang mau, dan kadang-kadang enggak juga berarti. kadang-kadang enggak. Nah, berarti kalau disuruh sholat dalam keadaan mau, ya sudah itu berarti dia dalam keadaan sadar. Namun kalau disuruh sholat dalam keadaan tidak mau, ya berarti dalam keadaan tidak sadar. Berarti disuruh saja ketika dalam keadaan sadar. Artinya pikirannya masih connect gitu. Kita sarankan untuk Masih disarankan untuk sholat kalau masih seperti itu. terus gini Ustaz, apa yang penting soalnya? Jadi sebagian anak itu menganggap sekarang ya wis pikun gitu. Sehingga seolah-olah menyerah untuk mengajak berpikir. Padahal yang punya semangat maunya berharap nanti ketika akhir hayatnya itu bisa la ilaha illallah, diingatkan berzikir. Tapi sebagian anaknya sudah ini adalah apa dimensia atau pikun itu sudah tidak ingatkan. Gimana Ustaz? Kadang dalam satu kondisi kalau mau dipaksa pun nggak bisa. Jadi kan kalau orang sudah pikun mau paksa untuk ibadah, ini nggak bisa. Mau harap kesembuhannya juga tidak bisa. Ya sudah berarti ketika itu tidak bisa kita paksa. Ya. Namun kalau masih ada harapan, ada peluang ini ketika diobati, mungkin diruqyah macam-macam seperti itu masih ada peluang, ya monggo. Namun kalau memang tidak bisa lagi, ya tidak bisa dipaksakan. Maka sebagian saudara yang punya keputusan seperti itu ya mungkin karena menganggap sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Masalahnya menolak untuk diruqyah. Padahal tanda-tanda waktu itu pernah diruqyah. Ya, pokoknya jawaban saya seperti itu. Nanti ini lagi. Monggo. Mohon penjelasannya mengenai pajak. Bagaimana hukumnya mengenai pajak yang ditentukan pemerintah? Pajak wajib dibayar. Untuk pendapatan per bulan. Iya, pendapatan per bulan juga wajib dibayar. Jadi kan nggak bayar melanggar peraturan. Melanggar peraturan dosa. Kalau ada yang katakan ini dipaksa, iya memang dipaksa. Namun karena ketaatan itu lebih besar maka wajib untuk membayar ketika itu. Karena kata Nabi SAW, ya taatlah kepada pemimpinmu wa induriba dhahruka wa ukhidha maluka. Walaupun nanti dia itu menyiksamu, menyiksa punggungmu, walaupun dia itu mengambil hartamu dengan paksa, dipaksa ketika itu. Namun mau ditimbang-timbang, mau taat kepada penguasa tadi dengan kita itu bayar pajak, masih ringan untuk bayar pajak dibandingkan kita membangkang atau memberontak. Sehingga tetap jadi kewajiban.
Malah kalau jenengan nggak bayar, itu ke depan-depannya itu masalahnya banyak nanti kalau jadi pengusaha misalnya. Ya, ke depan-depannya itu runtutannya banyak sekali. Izin ini nanti nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, macam-macam itu nggak boleh. Jadi kewajibannya untuk taat, jadi bayar. Ya, jadi kalau yang pajaknya itu nggak beres tiap bulannya, ya berarti kena dosa. Urus pajaknya lagi. Ya, ada lagi. Ya, terakhir. Rois kaum ya. Kaum Rois itu katanya punya karomah. Nggih. Karomahnya apa karomahnya? Bisa tamasah di alam kubur. Itu kenyataan itu di Desa Kuton. Yang punya saudara di RT 5 atau 6 boleh tanya itu. Namanya Ustadz apa? Namanya kaum Tuhari. Bisa katanya bisa apa? Tamasah di alam kubur. Malah kemarin tadi ngomong itu katanya ada haji yang meninggal itu bingung di apa ke jalannya itu terus kalau saya itu sholat ganti makmumnya itu nanti Ya, pokoknya jenengan dengar ceritanya aja gitu. Nggak usah percaya. Anggap saya dongeng gitu. Mungkin dia mimpi pas kemarin mimpi kemudian bisa tamasya kubur gitu. Aromah itu istrinya loh. Aromah itu istrinya. Ya pokoknya dua-duanya nggak usah didengar ceritanya. Gimana mau tamasya kubur kalau kita nggak mati dulu? Ya bagaimana mau buktikan itu benar atau enggak juga? Wong dia nggak berada dalam kubur, itu sudah alam yang berbeda. Itu sudah masuk barzah. Barzah itu artinya dipisah. Itu dunia sendiri, kubur sendiri. Nggak mungkin jalan-jalan. Orang yang sudah mati pun tuh nggak mungkin keluar-keluar. Jadi nggak ada setan gentayangan kecuali di TV. Nggak ada. Jadi dengan cuma dengar ceritanya saja. Wallahu kalau mas mau sholat di belakang dia masih tetap sah selama dia tidak melakukan kesyirikan yang fatal, kesyirikan. Ya, karena itu cuma cerita dia kan. Kalau cerita nggak ada sampai ini, berarti pemikirannya saja yang keliru. Namun kalau sampai ada ritual-ritual yang dia lakukan di kubur, nah itu baru tidak boleh mengikuti dia sebagai makmum. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kami cukupkan. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.